Selamat datang di kontennya Guru Sejarah. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pelajaran sejarah, konten gaming, dan juga konten edukasi naratif. Story ya. So, enjoy it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari bersama dalam materi tentang asesmen pembelajaran ini. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama, yakni terkait dengan satu, nanti kita akan belajar bersama tentang konsep dasar asesmen pada kurikulum Merdeka. Apa yang berbeda, apa yang berubah, kita akan pelajari di sini. Dan nanti akan kita lanjutkan, yang kedua kita bagaimana cara merancang asesmen pembelajarannya. Dan yang ketiga selanjutnya setelah merancang kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengolah pelatihan, mengolah hasil dari perencanaan itu ketika proses pembelajaran, mengolahnya hasil asesmen dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita akan bagaimana setelah diolah itu akan melaporkan sebagai hasil pencapaian pembelajaran peserta didik. Oke, baik sobat pelatihan yang berbahagia. Di dalam asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka, setidaknya ada 3 hal konsep mendasar yang harus dipahami oleh peserta didik. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran itu menjadi satu kesatuan dengan asesmen. Ketika seorang guru merancang pembelajaran, di dalamnya sekaligus asesmen pembelajaran juga dirancang sekaligus. Karena ketika guru merancang pembelajaran untuk mengetahui tentang bagaimana nanti capaian pembelajaran, itu sekaligus dengan asesmennya. Nah, yang kedua yakni terkait dengan pola pikir seperti apa yang harus dipahami di dalam kurikulum Merdeka ketika melakukan asesmen. Yakni setiap anak itu kecepatan belajarnya berbeda-beda, sehingga apapun yang dilakukan oleh guru ketika merancang pembelajaran dalam asesmennya juga harus menyesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah bagaimana seorang guru, tujuan akhir dari asesmen ini harus dipahami, bahwa semuanya apapun nanti tujuan asesmen adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, ini yang menjadi latar belakang bagaimana asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kita akan menginjak pada bagaimana konsep dasar yang ada pada kurikulum Merdeka. Paradigma yang dikembangkan dalam asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini adalah selama ini guru melakukan asesmen pembelajaran itu lebih menekankan kepada asesmen sumatif ini. Nah, pada kurikulum Merdeka ini yang ditekankan adalah bagaimana guru secara intensif nanti memberikan intervensi-intervensi ketika peserta didik dianggap belum mampu menguasai pada target pembelajaran yang dilakukan. Yakni karena tujuan akhir dari pembelajaran adalah guru bagaimana melakukan umpan balik dan akhirnya melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Jadi secara terus-menerus guru akan
berkembang bagaimana memahami peserta didik dalam memfungsikan pembelajaran yang memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Nah, ini menjadi dasar bagaimana nanti guru itu harus memperkuat asesmen itu bukan pada sumatif sebagai untuk mengukur hasil akhir, tapi lebih pada asesmen formatif. Asesmen formatif ini. Nah, pada dasarnya ada hal yang berbeda yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka terkait dengan asesmen formatif. Asesmen formatif ini untuk mengetahui tentang karakteristik peserta didik, guru harus melakukan namanya asesmen awal. Sebelum merencanakan pembelajaran, guru harus memetakan tentang bagaimana kemampuan awal peserta didik. Ini sebagai dasar dalam merancang pembelajaran nanti. Makanya konsepnya antara pembelajaran dan asesmen itu adalah satu kesatuan. Dan kemudian nanti guru secara intensif akan kemudian mengakses, melihat tentang capaian pembelajaran itu melalui ketika proses pembelajaran. Nah, ini yang dikembangkan, yang guru harus selalu mengadres peserta didik terkait dengan proses pembelajaran ketika anak diketahui belum mencapai target yang ditentukan, maka seorang guru harus melakukan intervensi secara langsung. Sehingga nanti ketika di akhir pembelajaran, di akhir sebuah target pembelajaran, guru melakukan asesmen sumatif itu adalah sebagai tujuan untuk bagaimana melihat apakah target kompetensi, misalnya tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum dengan sumatif. Artinya lebih banyak guru akan melakukan asesmen formatif ini. Itu sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah paradigma yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, ada prinsip-prinsip yang perlu dipahami dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana prinsip asesmen itu? Yang pertama adalah terkait dengan seperti yang tadi, bahwa antara pembelajaran dan asesmen itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yakni satu yang terpadu. Yang kedua adalah bagaimana guru itu memahami bahwa fungsi dari asesmen itu adalah bagaimana asesmen itu adalah untuk melihat tentang tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum, maka untuk melakukan tujuan utamanya adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah harus dilakukan secara adil, proporsional, valid, dan tepat. Gunanya adalah karena ini penting untuk keputusan bagaimana nanti guru sebagai fungsi informasi yang penting untuk anak ini mencapai target kompetensi atau belum. Nah, yang selanjutnya adalah tentang bagaimana laporan kemajuan belajar itu dilakukan secara sederhana dan informatif. Tujuannya adalah untuk memberikan input bagaimana guru nanti memberikan tindak lanjut intervensi yang tepat kepada peserta didik. Dan yang keempat adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, orang tua, dan sebagainya untuk refleksi bagaimana menguatkan mutu pembelajaran kemudian nanti. Nah, ini ada setidaknya ada 4 hal ini yang penting, yang 5 hal ini yang penting yang harus dipahami oleh seorang guru dalam melakukan asesmen pembelajaran. Nah, apa karakteristik dari asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa karakteristik asesmen pembelajaran ini memberikan keluasan kewenangan yang tinggi kepada peserta didik untuk melakukan asesmen. Ini yang penting dipahami oleh guru. Apa
karakteristiknya terkait dengan asesmen formatif. Yang pertama adalah terpadu dengan proses pembelajaran, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, hal yang penting adalah bagaimana ketika asesmen itu melibatkan peserta didik. Jadi tidak hanya guru untuk kemudian mengawal tentang capaian pembelajaran ini, tapi peserta didik dilibatkan dalam melakukan apakah materi pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik itu tercapai atau tidak. Karena tanggung jawab pencapaian itu tidak hanya pada guru, tapi peserta didik dilibatkan dalam pencapaian pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, maka ini yang penting, bagaimana guru akan mengetahui tentang masing-masing ranah itu untuk mencapainya. Maka media, strategi itu bisa digunakan oleh guru dalam mengintervensi, memahami peserta didik. Seperti tadi di asesmen awal, ketika seorang dengan gaya belajar kinestetik, maka instrumen teknik yang digunakan berbeda dengan anak yang memiliki gaya belajar visual. Nah, ini artinya seorang guru bisa menggunakan berbagai ragam instrumen teknik penilaian atau asesmen, memperhatikan tentang peserta didik yang beragam dan berbeda. Yang kedua, terkait dengan asesmen sumatif. Ada 3 hal yang penting dan juga harus diperhatikan. Nah, yang pertama merupakan sumatif itu difungsikan sebagai alat ukur untuk mengetahui tentang capaian pembelajaran. Dan yang kedua adalah bagaimana capaian hasil belajar dibandingkan dengan kriteria pencapaian pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah sumatif itu nanti akan berfungsi untuk mengevaluasi, mengukur tentang bagaimana target tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum. Nah, ini yang ada di karakteristik maupun fungsi dalam asesmen sumatif. Nah, keduanya adalah, ini yang perlu ditekankan, keduanya adalah apakah formatif atau sumatif itu memiliki fungsi yang sama. Kalau formatif lebih menekankan pada memberikan umpan balik kepada guru maupun peserta didik terkait dengan apa yang dipelajari, dan yang fungsi asesmen sumatif adalah untuk mengetahui tentang bagaimana capaian target tujuan pembelajaran itu dicapai peserta didik, yang endingnya kedua-duanya adalah apakah formatif maupun sumatif itu adalah untuk memberikan tujuan akhirnya adalah terkait dengan bagaimana perbaikan proses pembelajaran. Itu sobat pelatihan yang berbahagia. Jadi ini karakteristik asesmen pada kurikulum Merdeka. Jadi yang perlu ditekankan lagi adalah bahwa tujuan akhir dari asesmen adalah untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh guru. Yang perlu diperhatikan adalah dalam proses asesmen sumatif, ya, asesmen formatif itu guru dilakukan secara intensif, secara terus-menerus. Ini yang dalam kurikulum Merdeka ini ditekankan bahwa karena banyak formatif ini yang harus dilakukan oleh guru, maka ini dilakukan secara terus-menerus dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah menggunakan berbagai macam teknik dan instrumen. Karena dengan ragamnya peserta didik, maka guru bisa menggunakan berbagai macam teknik maupun instrumen asesmen untuk
menjangkau dan memfasilitasi keragaman peserta didik. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana guru memberikan umpan balik, ya. Karena tujuan dari asesmen formatif adalah memberikan umpan balik, tidak harus menunggu siswa sampai pada akhir pembelajaran pada pencapaian satu tujuan belajar tertentu misalnya, tapi secara intensif guru bisa mengetahui dalam proses pembelajaran itu ketercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dan selanjutnya adalah asesmen ini berorientasi pada perubahan, bukan sekedar pada kepentingan formal memberikan nilai, tapi yang bagaimana guru pada akhirnya nanti penilaian itu berdampak kepada perubahan belajar, baik apa yang dilakukan guru dalam pembelajaran maupun bagaimana peserta didik belajar. Nah, ini yang penting perlu diperhatikan dalam melaksanakan asesmen formatif. Dan yang kedua adalah bagaimana hal-hal yang penting yang dilakukan dalam asesmen sumatif. Yang pertama adalah asesmen sumatif ini adalah berkeinginan untuk melakukan konfirmasi capaian pada akhir tujuan pembelajaran tertentu. Ini yang baik itu mencakup terkait lingkup materi maupun tujuan-tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Hasilnya akan digunakan, nah ini yang saat ini berbeda lah, hasil sumatif, asesmen sumatif itu digunakan sebagai penilaian peserta didik. Kalau dulu mungkin penilaian akhir itu tidak hanya sumatif, tetapi mengkolaborasikan penilaian formatif dengan sumatif. Di kurikulum Merdeka ini bahwa untuk mengolah hasil asesmen itu yang diambil adalah hasil asesmen sumatif. Tidak bisa dipadukan antara formatif dengan sumatif. Nah, selanjutnya adalah di fungsi ketika kita melakukan asesmen sumatif adalah memberikan umpan balik yang tepat ketika kita mengetahui tentang bagaimana capaian pembelajaran itu sudah diselesaikan peserta didik atau belum. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika melakukan asesmen, apakah formatif maupun sumatif. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana konsep dasar dalam asesmen pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Semoga itu bisa memberi gambaran awal dan selanjutnya kita akan ketemu belajar lagi di video-video selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan bagaimana merencanakan asesmen pembelajaran. Nah, sudah siap sobat pelatihan? Oke, baik, akan kita mulai. Setidaknya ada 3 hal nanti yang ketika akan kita merancang asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah kita akan menentukan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu harus kita ketahui dulu yang diturunkan dari tujuan pembelajaran. Nah, sebelum menentukan tentang kriteria, hal yang penting lagi adalah bagaimana input penting ketika seorang guru mendesain pembelajaran, yakni mengkombinasikan terkait dengan KKTP juga dengan namanya asesmen awal. Nah, ini penting. Karena guru untuk mendesain pembelajaran itu memperhatikan terkait dengan target apa yang akan dicapai dengan ditentukan kriteria-kriteria lebih detail lagi. Yang kedua,
bagaimana kemampuan awal peserta didik. Nah, ini yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan desain asesmen pembelajaran. Yang kedua adalah nanti setelah kriteria sudah ditentukan dan asesmen awal hasilnya sudah diketahui, bagaimana nanti guru memilih teknik dan bagaimana membuat instrumen, itu langkah yang kedua. Nah, seperti tadi perlu saya ingatkan bahwa menentukan teknik dan instrumen, ya, dan instrumen sekaligus ini yang kedua itu harus dilakukan menyesuaikan dengan hasil asesmen ini. Karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, dengan minat belajar yang berbeda, dengan gaya belajar yang beda-beda. Maka instrumen maupun teknik ini dirancang menyesuaikan dengan karakteristik hasil asesmen awal. Nah, ini yang penting dipahami oleh guru dalam merancang asesmen pembelajaran. Baik sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, apa saja teknik yang bisa digunakan maupun instrumen. Nah, setidaknya kita bisa mengetahui dalam memilih apakah ragam teknik, banyak sekali yang bisa digunakan. Teknik asesmen bisa observasi, ya, bisa kita melihat dengan performance test atau penilaian kinerja, kemudian tes tulis, ya ini, kemudian juga tes lisan dan portofolio. Saya kira ini kalau guru sudah menjadi suatu yang sangat familiar dengan berbagai macam teknik ini. Yang perlu saya tekankan adalah teknik-teknik ini dilakukan, dipilih oleh guru bukan dalam satu pembelajaran, tidak hanya satu. Karena ragam peserta didik yang banyak, maka guru dalam satu target pembelajaran maupun pencapaian tujuan pembelajaran bisa menggunakan ragam teknik yang berbeda-beda ini menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ini yang sehingga kurikulum Merdeka ini menekankan bahwa kewenangan ini diberikan seluas-luasnya kepada guru. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya instrumen apa yang bisa digunakan oleh guru? Sama halnya di teknik, bahwa instrumen itu banyak yang bisa digunakan. Apa menggunakan rubrik, bisa menggunakan checklist, juga menggunakan catatan anekdot, dan juga menggunakan grafik perkembangan. Nah, keempat teknik atau yang lainnya ini juga sama. Tekanannya adalah kewenangan diberikan secara luas kepada guru. Tetapi bagaimana guru memanfaatkan berbagai macam rubrik instrumen asesmen ini untuk merespon keragaman peserta didik yang berbeda-beda tadi itu. Baik teknik maupun instrumen itu akan penting ketika guru memanfaatkan, menyesuaikan dengan namanya karakteristik peserta didik. Nah, ini penekanannya. Apakah instrumen maupun teknik yang digunakan adalah dalam rangka untuk merespon keragaman peserta didik. Jadi tidak tunggal begitu ya. Saya kira itu yang kita pelajari terkait dengan konsep dasar kurikulum dan bagaimana cara merancang. Apakah sobat pelatihan sudah memahami terkait dengan konsep dasar dan sekaligus bagaimana merancang asesmen pembelajaran ini? Saya kira luar biasa, sudah dipahami, dan selanjutnya nanti kita akan belajar bersama bagaimana mengolah hasil asesmen menjadi seperti apa ketika formatif, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, demikian tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana merancang asesmen pembelajaran, dan semoga itu bisa memberikan gambaran awal bagaimana guru nanti dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Sudah jelas ya sobat pelatihan ya? Baik, kita akan ketemu di video-video berikutnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana mengolah hasil asesmen pembelajaran. Sobat pelatihan sudah siap? Baik, kita akan pelajari bersama-sama. Sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan pengolahan hasil asesmen. Nah, ketika mengolah hasil asesmen, seorang pendidik bisa menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ketika data yang dikumpulkan dalam mengakses itu dalam bentuk angka-angka, maka itu kita menggunakan analisis kuantitatif, dan ketika datanya berupa narasi, deskripsi, itu kita berarti menggunakan analisis secara kualitatif. Nah, untuk mengukur tentang bagaimana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, maka penting sekali guru membuat namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, atau kita kenal dengan namanya KKTP. Nah, kapan guru membuat KKTP? Ketika guru merancang pembelajaran dalam bentuk apakah modul ajar maupun RPP, disitulah guru penting memberi .tp atau tujuan pembelajaran itu menjadi KKTP. Nah, hal-hal yang penting diperhatikan ketika menyusun KKTP, yakni pertama adalah guru disarankan tidak menggunakan angka mutlak, ya. Guru disarankan tidak menggunakan angka mutlak, karena dalam prinsip yang dikembangkan kurikulum merdeka ini adalah ada fleksibilitas. Maka disarankan menggunakan range, ya, nilai. Ya, misalnya 70 sampai 85 misalnya, ini ada range-nya. Ketika nanti anak mencapai nilai misalnya dalam pembelajaran 71, maka ini menjadi tidak ada masalah, karena tidak fix misalnya 85 dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, guru bisa menggunakan berbagai macam pendekatan. Setidaknya ada 3, yakni menggunakan deskripsi kriteria, juga bisa menggunakan rubrik, dan juga yang ketiga adalah interval nilai. Nah, bagaimana contohnya ketiga pendekatan ini? Seperti ini contohnya. Jadi ketika menggunakan deskripsi kriteria, maka yang terwujud adalah bentuknya naratif seperti ini. Laporannya dalam bentuk deskripsi. Nah, selanjutnya ketika guru menggunakan rubrik, maka sejak awal ketika mendesain pembelajaran, guru sudah menurunkan TP dari TP, ya, dalam bentuk kriteria-kriteria. Misalnya kriteria yang ada di sini contohnya adalah misalnya isi laporan. Yang ini ketika TP-nya adalah tentang peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, ini yang ketika guru menggunakan rubrik. Contohnya seperti ini. Nah, rubrik ini bisa fleksibel, ya. Tadi ada 2 kriteria tadi yang digunakan tentang penulisan tanda baca dan isi laporan. Nah, terkait dengan grade juga guru bisa fleksibel. Apakah dengan misalnya ada yang biasa dengan menggunakan kode angka-angka, simbol angka-angka juga boleh. Nah, ini yang ketika guru menggunakan rubrik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ketika menggunakan interval nilai. Nah, seperti ini. Maka guru menentukan apa saja kriteria yang
dideskripsikan, yang diturunkan dari tujuan pembelajaran. Maka ketika interval nilai sudah dibuat oleh guru, misalnya ada 3 grade, misalnya 0 sampai 40, kemudian 41 sampai 70, 71 sampai 100, maka ketika proses pembelajaran, guru bisa melihat tentang masing-masing anak mencapai di mana. Misalnya anak mencapai 35 misalnya, berarti ada di range ini. Atau ketika anak mencapai 80 misalnya, maka ada di sini. Nah, ini ketika KKTP menggunakan interval. Sobat pelatihan yang berbahagia, sudah kita pelajari banyak hal tadi terkait dengan bagaimana mengolah hasil pembelajaran, mengolah hasil asesmen pembelajaran, dan semoga bisa dicerna dengan baik. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana mengolah hasil asesmen pembelajaran. Sobat pelatihan sudah siap? Baik, kita akan pelajari bersama-sama. Selanjutnya ada hal penting yang akan kita pelajari dalam mengolah hasil pembelajaran, yakni ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana mengolah hasil asesmen pada setiap TP, tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah bagaimana mengolah hasil akhir, yakni ketika TP-TP dan akhir, ada asesmen akhir dalam proses pembelajaran. Setidaknya ada 2 ini. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, yang pertama kita akan pelajari bagaimana kita mengolah hasil asesmen dari setiap TP. Baik, ketika guru ya melakukan pembelajaran dalam 1 tahun misalnya menetapkan 10 TP, maka guru akan melakukan asesmen 10 TP itu, ya, melakukan asesmen 10 TP. Bagaimana, apakah anak mencapai 10 TP itu, atau maka setiap TP guru akan melaporkan hasil ketercapaian pembelajarannya. Contoh yang pertama ini. Nah, ketika guru membuat kriteria pembelajaran, misalnya tadi ya, menetapkan guru pada level dianggap peserta didik mampu mencapai pembelajarannya ada di level cukup, ya, misal begini, dan kriterianya sudah ditetapkan berapa, misalnya contoh di sini adalah 2, maka guru nanti seperti yang contoh sebelumnya tadi itu, nanti guru akan bisa membuat deskripsi tentang laporan pencapaian setiap tujuan pembelajaran. Nah, ini yang dinamakan asesmen sumatif. Karena untuk mengukur ketercapaian itu tidak asesmen formatif yang digunakan, tetapi asesmen sumatif. Nah, hal-hal yang penting yang mungkin perlu dipahami dalam asesmen sumatif adalah ini dilakukan secara periodik, sesuai misalnya setiap TP maupun beberapa TP. Nah, ini guru dikasih kewenangan, tetapi karena tujuan asesmen sumatif adalah memastikan apakah anak mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan, maka bisa dikelola secara fleksibel. Apakah ini per TP atau per 2 TP dan seterusnya, bisa guru lah yang lebih tahu terkait dengan bagaimana menentukan ukuran-ukuran apakah 1 TP atau 2 TP. Hasil asesmen nanti ketika sudah dikolek oleh guru, maka tadi ada yang berbentuk kuantitatif maupun kualitatif hasilnya. Nah, ini
contohnya, sahabat pelatihan yang berbahagia, ketika guru sudah melakukan pengolahan tadi itu, misalnya, dan menetapkan bahwa angka cukup adalah kriteria KKTP-nya, maka bisa kita lihat ketika amar, nah ini contohnya, ketika amar bagaimana membuat deskripsi terkait dengan hasil pembelajaran pada TP tertentu. Nah ini, misalnya amar, Ananda Amar ini pada misalnya menggunakan teknik tertentu, mendapatkan nilai baik misalnya dengan nilai 75, dan ketika menggunakan dengan penilaian di pembelajaran yang lainnya misalnya mendapatkan nilai cukup dengan 69, maka bisa kita lihat ini guru bisa membuat rata-rata antara 75 dengan 65 menjadi 72. Maka guru dalam merumuskan tentang deskripsinya berarti kembali pada kriteria yang tadi, yakni ada dua kriteria tadi yang ditentukan. Pada baik itu apa dan pada cukup apa deskripsinya. Kita bisa lihat di sini tadi, ketika baik berarti Ananda Umar bisa menguraikan dua manfaat sumber energi dan melakukan apa? Nah, yang kedua adalah ini yang pertama, dan yang kedua adalah melakukan prosedur pengamat secara mandiri dan seterusnya. Ini adalah dua kriteria yang di sana tadi didistribusikan sesuai dengan data ketika melakukan asesmen pada Ananda Amar. Itu dilakukan seperti itu. Nah, ini ketika kita mengolah hasil asesmen setiap TP. Nah, ini sahabat pelatihan yang berbahagia. Nah, ketika kita mengolah hasil asesmen, ya, yang kedua adalah asesmen akhir, ya. Ketika TP-TP dan kemudian guru melakukan asesmen akhir, bagaimana cara mengolahnya? Setidaknya ada dua cara, ya. Ada dua cara. Yang pertama adalah mengukurnya dengan angka kuantitatif tadi, dan yang kedua adalah dengan kualitatif. Nah, apa hal yang penting yang mungkin nanti sobat pelatihan perlu diperhatikan adalah, sekali lagi, dalam mengolah hasil asesmen ini tidak diperkenankan untuk mencampur hasil formatif dengan sumatif. Yang diolah ini adalah, sekali lagi, adalah hasil asesmen sumatif. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, nah, bagaimana caranya? Kita lihat ketika cara yang pertama tadi, yakni secara kuantitatif, kita bisa lihat. Nah, ketika guru sudah, misalnya di sini adalah 3 mata pelajaran misalnya. Ketika dalam satu semester itu ada 1 sampai 7 ini, ya, tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran guru melakukan asesmen sumatif, maka bisa dilihat angkanya seperti ini. Nah, dinilai akhir adalah akhir dari TP-TP yang dilakukan asesmen sumatif tadi ini dibuat rata-ratanya. Maka ini lazim seperti yang kemarin-kemarin guru sudah terbiasa dengan melakukan asesmen formatif, mengolahnya dalam bentuk kuantitatif ini. Nah, ini caranya, dibuat rata-rata. Nah, hal yang penting diperhatikan adalah dalam mengolah hasil asesmen secara sumatif ini dalam bentuk kuantitatif itu adalah guru akan mengetahui tentang rata-rata hasil akhir itu, melihat tentang seperti yang mata pelajaran IPA ini. Ada satu yang warna merah ini adalah yang belum mencapai kriteria, dan yang seperti bahasa Indonesia ada 2. Nah, ini nanti kalau rata-ratanya masih pada posisi yang sudah ditetapkan KKTP-nya adalah 75, maka ini masih dianggap
siswa bisa melanjutkan pada proses pembelajaran selanjutnya. Baik ini kalau misalnya semester, maka bisa melanjutkan ke semester yang berikutnya. Nah, jika ditemukan ada beberapa TP misalnya yang kurang maksimal dan di hasil akhirnya belum mencapai KKTP, maka siswa bisa diperkenankan melanjutkan ke semester selanjutnya, tetapi 2 TP di TP3 dan TP6 ini nanti menjadi penekanan untuk bisa dicapai di dalam semester selanjutnya. Ini sahabat pelatihan yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kita bisa lihat ketika mengolah laporan hasil asesmen itu dalam bentuk kualitatif. Nah, ini cara yang kedua, menggunakan skala dan deskriptor. Nah, seperti contoh berikut ini, yakni nanti di awal ketika pendidik sudah merancang terkait dengan tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa dengan mudah guru akan melakukan penilaian setiap peserta didik dengan apa yang sudah diolah pada setiap tujuan pembelajaran itu. Nah, ini rekapnya dalam bentuk ketika guru melakukan pengolahan secara pendekatan kualitatif. Sobat pelatihan yang berbahagia. Nah, ketika diolah secara kuantitatif, hasil akhir rapor atau penyajian laporan perkembangan pembelajaran yang peserta didik capai bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, seperti di awal tadi itu, kita bisa melihat bahwa setiap TP yang sudah dilakukan asesmen, setiap TP ini bisa kita tadi sudah kita lihat bahwa ini di rata-rata. Kemudian yang selanjutnya ketika guru melakukan penilaian akhir semester, nah itu kemudian ada nilai secara kuantitatif juga. Nah, untuk menjadi nilai rapor adalah antara nilai akhir dari TP-TP tadi itu ketika dilakukan sumatif digabungkan dengan nilai semester, nilai akhir semester. Jadilah nilai secara kuantitatif seperti ini. Nah, ini sobat pelatihan yang berbahagia. Ini merupakan contoh nilai pengolahan nilai akhir. Nah, selanjutnya adalah secara kualitatif bisa kita lihat. Ini contohnya. Maka ketika kriteria sudah ditetapkan setiap setiap TP tadi itu dengan deskripsinya masing-masing, akan tahu seperti apa deskripsi akhir di setiap semester dan bagaimana deskripsi akhir setiap TP-TP, deskripsi akhir TP-TP dan kemudian deskripsi akhir ketika melakukan penilaian akhir semester. Nah, ini ketika guru melaporkan menggunakan pengolahan secara kualitatif. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, saya kira sudah jelas ya. Jadi untuk memudahkan, ini adalah opsional menjadi pilihan bagi guru secara fleksibel. Apakah guru bisa terbiasa dengan secara kuantitatif, juga boleh menggunakan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, dan jika guru sudah misal nyaman dengan penilaian dalam bentuk kualitatif, juga bisa menggunakan penilaian secara kualitatif. Nah, bagaimana cara menyusun deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran tadi. Nah, ketika masuk di laporan nanti, maka setidaknya ada beberapa cara. Yakni yang pertama adalah membuat deskripsi yang berangkat dari CP secara besar. Nah, ini contohnya. Ketika di CP terkait dengan satu CP misalnya, ini satu CP, maka kita bisa mengambil deskripsi itu dari konten deskripsi yang ada di CP. Itu masuk dalam deskripsi rapot nanti. Nah,
yang kedua ini ketika kita mengambil dari CP. Dan yang kedua, kita bisa juga menggunakan deskripsi di nilai rapor nanti itu adalah mengambil dari TP atau ATP. Nah, ini TP ataupun TP ya, ATP maupun TP sama. Nah, karena TP dan ATP itu adalah sama-sama TP, yang kalau ATP kan diurutkan begitu ya. Jadi TP atau ATP kita bisa mengambil dari berapa TP misalnya yang ada di dalam satu semester itu, misalnya kita bisa mengambil deskripsi itu berangkat dari TP. Nah, seperti ini. Jadi narasi laporan deskripsi itu nanti bisa diambilkan dari TP yang sudah dibuat oleh guru. Ini yang kedua, cara yang kedua, pilihan yang kedua. Nah, selanjutnya guru juga bisa menggunakan deskripsi itu berangkatnya dari materi-materi yang esensial, yang penting yang dipelajari oleh peserta didik. Nah, ini guru bisa seperti ini contohnya. Ketika materi ketika materi tertentu dan itu yang menjadi materi esensial, deskripsi nilai nanti bisa diambil dari materi itu. Ya, materi esensial. Nah, materi esensial itu tentunya materi yang menjadi poin penting yang menjadi penekanan capaian pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik. Nah, setidaknya ini opsi-opsi pilihan yang bisa dilakukan oleh guru dalam membuat deskripsi laporan akhir nanti. Sobat pelatihan yang berbahagia, sudah kita pelajari banyak hal tadi terkait dengan bagaimana mengolah hasil pembelajaran, mengolah hasil asesmen pembelajaran, dan semoga bisa dicerna dengan baik dan selamat mempelajari lebih lanjut dan mempermudah bagaimana kita nanti mengolah hasil pembelajaran ketika Bapak Ibu guru semuanya melakukan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, beberapa pertemuan yang kemarin kita sudah belajar beberapa hal penting tentang asesmen pembelajaran. Apakah sudah bisa dipahami? Dan selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang paling penting juga ini dipelajari, yakni bagaimana pendidik melaporkan kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, baik, kita akan bersama-sama memulainya. Sudah siap? Kita akan masuk pada bagaimana deskripsi tadi, pengolahan hasil asesmen tadi itu, baik setiap TP maupun di akhir asesmen akhir semester, maka bagaimana mengolahnya tentu akan kita pelajari selanjutnya. Sobat pelatihan yang berbahagia, apakah sudah paham dengan tadi bagaimana cara mengolah hasil asesmen? Baik, terima kasih. Kayaknya sudah mudah ya untuk bisa melihat bagaimana cara mengolahnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membahas tentang bagaimana hasil asesmen yang sudah diolah tadi kemudian nanti dilaporkan menjadi laporan kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, baik. Yang perlu dipahami adalah yang pertama dalam menyuguhkan report kemajuan hasil belajar peserta didik adalah tidak hanya rapor, tetapi guru bisa berbagai macam metode bisa digunakan. Yang pertama yang mungkin sudah familiar adalah rapot. Nah, yang kedua adalah portofolio. Yang ketiga adalah bentuknya adalah diskusi. Yang keempat adalah pameran karya. Nah, mungkin yang lazim selama ini digunakan guru adalah rapor. Nah, dalam kurikulum
pada kurikulum merdeka ini diharapkan nanti guru memiliki opsi, memiliki pilihan tidak hanya rapor, tetapi kadang rapor itu bisa lebih, orang tua lebih bisa mengetahui tentang kemajuan belajar siswa didukung dengan yang lainnya, baik portofolio maupun hasil karya anaknya, dan juga dengan ketika melakukan diskusi-diskusi. Nah, ini yang menjadi pembeda di kurikulum merdeka ini. Artinya guru memiliki kewenangan yang tinggi untuk bagaimana menjelaskan, mereport terkait dengan hasil kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, baik sahabat pelatihan yang berbahagia, contohnya seperti apa ini masing-masing kita bisa lihat. Nah, ketika membuat bentuknya rapot, ada beberapa hal penting yang bisa perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama adalah hal-hal yang menjadi komponen penting di dalam isi rapot itu. Nah, apa saja? Ini sudah mafhum saya kira para guru, ada 10 ini. Nah, apakah nanti peserta didik itu dianggap sudah misalnya yang paling menentukan apakah bisa melanjutkan pada semester atau kelas selanjutnya adalah mempertimbangkan tentang 10 hal ini. Nah, yang pertama identitas peserta didik, ini saya kira. Nah, nilai ini yang menjadi tadi yang panjang kita diskusikan. Ada deskripsinya, ada ini komponen-komponen yang ada, catatan guru, ada presensi, dan ini yang menjadi pertimbangan ketika menentukan terkait dengan yang ada di isi rapor. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi yang membedakan adalah sekarang di kurikulum merdeka ini nilai akhir itu adalah nilai yang mengintegrasikan 3 aspek atau domain dalam pembelajaran, baik sikap, keterampilan maupun pengetahuan menjadi satu nilai akhir. Nah, dan kemudian ada deskripsinya. Ini yang gambaran bagaimana rapot yang ada pada kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ketika report yang lainnya, bentuk yang lainnya adalah portofolio. Portofolio ini kita bisa banyak bentuknya gitu. Apakah itu dalam bentuk kumpulan dokumen, gambar, metrik dan sebagainya yang itu merupakan hasil-hasil karya dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik ya. Jadi apa saja yang menggambarkan bahwa ada dalam mencapai sebuah target kompetensi pembelajaran, dalam proses itu siswa dalam membuat dalam proses pembelajaran membuat karya-karya itu bisa dilihat antara karya 1 kemudian karya yang 2 itu menggambarkan tentang bagaimana anak berkembang terkait dengan pelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Nah, yang selanjutnya adalah ada dalam bentuk diskusi. Ini yang menjadi suatu yang baru di kurikulum merdeka. Ketika dalam bentuk rapor didukung dengan diskusi, itu akan menjadi lebih bermakna ya. Orang tua bersama peserta didik bersama guru, wali kelas, atau kalau di MI ada guru kelas, itu bersama-sama mendiskusikan tentang capaian pembelajaran anak. Bagaimana secara bersama-sama anak juga hadir, bisa dikonfirmasi, bisa ditanyai, orang tua juga bisa bertanya, guru juga saling mencoba bersama-sama terkait dengan apakah anak selama 1 semester itu perkembangan belajarnya seperti apa. Ini adalah ketika melakukan konferensi atau diskusi. Nah, ada juga menggunakan dengan pameran karya. Ini juga sangat luar biasa. Pameran karya ini menggambarkan orang tua misalnya di akhir semester ketika melakukan ingin melihat perkembangan anaknya, bisa melihat tentang apa saja yang dilakukan selama 1 semester itu. Nah, maka bisa menggunakan pameran karya. Apa saja yang sudah di-create, sudah dilakukan peserta didik atau anaknya selama 1 semester itu bisa dilihat
oleh orang tua. Maka orang tua bisa dengan bangganya melihat tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Misalnya sekolah memiliki program-program yang apalagi di kurikulum Merdeka ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Maka karya-karya itu bisa dilihat ketika madrasah menggelar pameran karya. Nah, anak dan orang tua juga bisa berdialog di situ tentang kenapa membuat karya ini dan seterusnya. Ini artinya menggambarkan jadinya ketika kita ingin tahu tentang bagaimana anak belajar, anak mencapai sebuah kompetensi tertentu, maka bisa dilihat bertanya langsung tentang apa yang sudah dikuasai yang ditunjukkan dengan sebuah karya. Ini sobat pelatihan yang berbahagia, ada berbagai opsi yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik, seorang guru ketika melaporkan tentang bagaimana pencapaian hasil belajar anaknya. Nah, baik, yang terakhir, yang penting dalam bagaimana kita terkait dengan laporan hasil belajar ini adalah terkait mekanisme kenaikan kelas. Nah, dalam kenaikan kelas ada beberapa hal penting yang mungkin ini menjadi penekanan dalam kurikulum Merdeka. Yakni di dalam kurikulum Merdeka ini karena konsep yang dikembangkan adalah prinsip mastery learning, bahwa anak dipandu, didampingi untuk mencapai sebuah kompetensi tertentu, maka ketika di kurikulum Merdeka menetapkan adanya fase, ini memberi ruang bagi guru memanfaatkan untuk mengintervensi bagaimana cara anak mencapai target itu. Nah, maka di sini ketika di awal guru menetapkan dalam satu semester misalnya ada 5 TP yang harus diselesaikan anak, ya. Misalnya ada 5 TP misalnya, ya, ada 5 TP 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika seorang anak, ya, beberapa anak baru menyelesaikan 3 TP, nah, 3 saja, apakah, pertanyaannya penting, apakah anak pada akhir semester dan belum menyelesaikan TP yang ke-4 dan 5 diperkenankan naik kelas? Nah, otorisasi terkait dengan kenaikan kelas ini diberikan kewenangan kepada satuan pendidikan, diberikan kepada guru. Gurulah yang lebih tahu tentang anak. Tetapi poinnya adalah ketika anak dalam satu fase ini masih dikasih kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang semester selanjutnya. Nah, ini masih bisa melanjutkan dengan catatan TP yang 4 dan 5 ini nanti juga menjadi tekanan untuk bisa juga dicapai oleh peserta didik dalam semester selanjutnya. Ini yang penting, menjadi catatan penting ketika terkait dengan kenaikan kelas. Artinya setiap peserta didik memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Maka untuk mencapai target kompetensi tujuan belajar yang ditetapkan tidak bisa kita beri ruang yang sangat sempit. Misalnya dalam 1 semester, kemudian kalau tidak bisa maka dianggap peserta didik ini tidak mampu. Nah, inilah poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan madrasah maupun guru ketika bagaimana anak apakah bisa melanjutkan ke semester selanjutnya atau ke kelas selanjutnya. Jadi meskipun kalau itu tadi semester, kelas pun masih dikasih kesempatan. Kelas ada 10 TP misalnya di kelas 1, siswa masih tersisa ada 2 TP, maka seorang guru bisa saja menaikkan anak ke kelas 2, tetapi nanti beberapa TP yang masih belum terselesaikan nanti dikomunikasikan dengan guru di kelas 2. Inilah pentingnya dalam kurikulum Merdeka, guru satu dengan yang lainnya melakukan kolaborasi untuk mengawal bagaimana ketercapaian belajar peserta didik. Inilah yang penting yang perlu diperhatikan ketika
bagaimana siswa mencapai pembelajaran yang ditargetkan. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, setidaknya itu yang kita pelajari, yakni ada berapa tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar terkait dengan bagaimana konsep dasar asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, kita sudah bagaimana merencanakannya, sudah belajar tentang itu. Dan yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana mengolah asesmen itu. Dan yang keempat, dilanjutkan bagaimana melaporkan hasil asesmen itu menjadi laporan capaian pembelajaran atau juga rapot. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, lengkap sudah 4 poin penting yang sudah kita pelajari dalam asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini. Semoga bermanfaat dan bisa menerapkan di dalam kelas pembelajaran. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dalam bimbingan Allah, dalam ridha Allah untuk mengembangkan anak didik kita menjadi anak didik penerus bangsa ini. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.